Kompleks perumahan Bukit Kencana baru selesai dibangun di pinggiran kota. Bangunannya modern, dengan cat krem pucat dan pagar besi hitam. Jalan-jalan di dalam kompleks masih bersih dari kendaraan. Beberapa rumah belum berpenghuni, sisanya baru saja mulai direnovasi bagian dalam oleh pemilik barunya. Di tengah kompleks berdiri satu rumah paling besar dengan halaman luas dan 2 lantai yang tampak mewah. Rumah itu milik Didi, seorang pengusaha kontraktor yang ikut membangun kompleks tersebut. Didi tinggal bersama istrinya, Wina, dan anak mereka yang baru masuk SD. Ia memilih tinggal di rumah utama karena letaknya strategis, menghadap taman kecil yang nantinya akan dijadikan area bermain. Ia merasa sudah waktunya untuk menikmati hasil kerja keras bertahun-tahun. Rumah itu dibangun dengan material terbaik, dengan jendela besar dan ruang tamu yang menghadap langsung ke taman belakang. Di sana ada lantai keramik putih yang membentang dari dapur ke halaman kecil. Warga sekitar mulai mengenal Didi. Ia sopan, sering memberi uang ke petugas kebersihan, dan menyapa tetangga saat berpapasan. Namun, meski disambut baik, beberapa warga lama masih membicarakan masa lalu tanah itu. Sebelum kompleks ini dibangun, seluruh area Bukit Kencana adalah lahan kosong yang dipenuhi ilalang dan pohon-pohon tua. Di ujung tanah, itulah dulu berdiri sebuah gubuk kayu kecil milik seorang lelaki tua yang mereka panggil Kakek Samin. Kakek Samin tinggal sendirian. Ia jarang keluar. Dan kalaupun keluar hanya untuk membeli kebutuhan pokok di warung dekat jalan utama. Orang bilang kakek itu keras kepala. Saat pembangunan kompleks dimulai, hanya tanah miliknya yang belum bisa dibebaskan. Ia menolak pergi, bahkan setelah beberapa kali didatangi pihak pengembang. Beberapa warga sempat mendengar suara cekcok dari arah gubuk itu. Lalu setelahnya, kabar tentang kakek Samin hilang begitu saja. Tidak ada berita resmi, tidak ada pemakaman, tiba-tiba saja tanah itu jadi kosong, dan beberapa bulan setelahnya, rumah utama yang kini dihuni Didi berdiri di tempat yang sama. Didi sendiri tidak begitu memperhatikan hal itu. Ia membeli tanah itu melalui rekan kerjanya, tanpa tahu sejarah yang pernah menempel di sana. Bagi Didi, yang penting rumahnya nyaman, air mengalir lancar, dan listrik stabil. Ia sudah cukup sering menangani kasus pembebasan lahan saat bekerja. Baginya, tanah hanyalah urusan surat dan harga. Pada suatu sore, Didi duduk di teras belakang sambil minum kopi. Ia memandang taman kecil yang baru ditanami rumput Jepang. Angin semilir membuat pohon-pohon muda bergoyang perlahan. Ia merasa puas. Namun, di antara semua rumah yang mulai berpenghuni, ada satu rumah yang membuatnya sedikit bertanya-tanya. Rumah itu berada tepat di seberang. Tidak terlalu besar, tetapi sudah lama selesai dibangun. Tidak ada tanda-tanda akan ditempati. Halamannya mulai ditumbuhi rumput liar, dan jendela-jendela depannya tetap tertutup rapat. Didi sempat menanyakan rumah itu ke petugas keamanan, tapi jawaban mereka selalu singkat, rumah itu belum laku. Malamnya, Wina membahas soal dekorasi dapur dan kamar anak. Mereka berencana memanggil desainer interior. Anak mereka tampak senang pindah ke rumah baru, apalagi karena kamarnya menghadap ke arah taman dan mendapat cahaya pagi. Semuanya berjalan normal, hingga satu kejadian kecil terjadi keesokan harinya. Saat asisten rumah tangga membersihkan lantai belakang, ia mendapati lantai keramik basah. Tidak ada ember. Tidak ada genangan bocoran dari pipa. Hanya lantai putih yang terlihat seperti habis disiram. Ia pikir mungkin hujan semalam membuat air masuk melalui celah ventilasi. Tapi semalam langit cerah. Ia tidak mengatakannya pada siapa-siapa, hanya mengelap lantai seperti biasa. Rumah masih baru. Air bisa datang dari mana saja. Tapi entah kenapa, saat mengelap lantai itu, ia merasa dingin menyentuh telapak tangannya, dingin seperti air sumur.
Rumah Didi berdiri di lahan yang cukup luas. Halamannya dirancang dengan gaya terbuka. Di bagian belakang rumah ada teras kecil yang langsung terhubung ke taman mini. Di sanalah Wina sering duduk sambil menemani anaknya bermain sepulang sekolah. Teras itu dilapisi keramik putih mengilap, membuatnya terlihat bersih dan terang. Ruangan dalam rumah pun tampak lega, karena banyak jendela besar yang dibiarkan terbuka tanpa tirai tebal. Setiap pagi, Yanti, asisten rumah tangga yang mereka bawa dari rumah lama, mulai membersihkan rumah sejak pukul 6. Ia terbiasa bekerja cepat dan rapi. Tapi sejak beberapa hari tinggal di rumah itu, ia mulai mencatat satu hal yang membuatnya bingung. Lantai belakang, tepat di depan pintu dapur menuju taman, selalu basah. Tidak banjir, tidak tergenang, hanya terlihat basah merata seperti setelah dipel dengan air dingin. Yanti sudah memastikan bahwa tidak ada pipa bocor, keran tertinggal terbuka, atau air hujan yang masuk dari luar. Hujan pun belum turun sejak mereka pindah. Awalnya ia mengira mungkin Wina menyiram tanaman malam-malam, tapi halaman itu belum dipasangi selang. Pot-pot kecil pun masih kosong. Ketika ia sebutkan ke Wina soal lantai yang selalu basah, Wina hanya mengangguk dan bilang, mungkin udara malam membuat lantai mengembun. Yanti tidak banyak bicara. Ia membersihkan seperti biasa. Tapi beberapa hari berikutnya, Yanti menyadari hal lain. Lantai yang basah itu selalu terasa dingin, lebih dingin dari lantai lainnya. Saat ia sentuh, rasanya seperti menyentuh ubin kamar mandi yang lama tidak digunakan. Dinginnya seperti dari dalam keramik, bukan dari udara sekitar. Didi dan Wina tidak terlalu memperhatikan hal itu. Mereka sibuk menata kamar, memilih furnitur baru, dan mengatur jadwal kerja. Didi masih keluar rumah setiap pagi, pulang sore atau malam, tergantung proyek. Ia juga mulai mencari sekolah baru untuk anak mereka yang lebih dekat dengan lokasi rumah. Kehidupan mereka berjalan biasa, seperti keluarga baru di rumah baru. Pada malam ketiga, Wina mengeluh bahwa bagian belakang rumah terasa lebih lembab dibanding ruangan lain. Ia sempat menyangka AC rusak, tapi suhu di ruang tamu dan kamar utama tetap normal. Ia menyuruh Yanti membersihkan lagi bagian teras dan dapur keesokan harinya. Sementara itu, Didi mulai memperhatikan satu hal yang mengganggunya. Udara di ruang makan yang menghadap ke taman belakang terasa berbeda. Tidak panas, tidak pengap, tapi seperti ada bau samar yang susah dijelaskan. Bukan bau busuk, lebih seperti bau tanah basah. Ia sempat membuka jendela lebar-lebar, berharap udara segar bisa masuk. Tapi bau itu tidak sepenuhnya hilang. Yanti sempat mencoba mengepel dengan karbol dan cairan pembersih lebih kuat, berharap bisa menghilangkan kelembapan. Namun saat selesai, lantai kembali basah dalam waktu singkat. Ia sempat berpikir untuk mengadu lagi ke Wina, tapi merasa enggan. Ia tidak mau dianggap berlebihan. Malam itu, saat semua sudah tidur, Yanti keluar ke dapur untuk mengambil air. Ia melewati teras belakang yang gelap. Lampu taman belum dipasang. Dari balik pintu kaca yang sedikit terbuka, ia melihat keramik putih di luar rumah tampak mengilap seperti terkena cahaya. Ia tidak melangkah keluar, hanya berdiri di ambang pintu. Ia merasa ada sesuatu di luar sana, tapi ia tidak tahu apa. Didi sedang duduk di ruang tamu ketika seseorang datang mengetuk pintu pagar depan. Ia mengenali pria itu sebagai Pak Jatmiko, mantan lurah yang dulu terlibat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan kompleks Bukit Kencana. Usianya sekitar 60-an, berambut tipis, dan suaranya pelan tapi tegas. Didi menyambutnya dengan sopan dan mengajaknya duduk. Obrolan mereka dimulai dari hal biasa. Pak Jatmiko menanyakan kondisi rumah, fasilitas air, keamanan lingkungan. Tapi setelah beberapa menit, ia mulai menyinggung soal tanah yang ditempati rumah Didi.
Dulu tempat ini dihuni satu orang saja, namanya Samin, ujar Pak Jatmiko sambil menatap ke arah taman belakang. Orangnya keras kepala, susah diajak bicara. Didi mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Ia memang pernah mendengar nama itu dari beberapa warga sekitar, tapi belum pernah mendengar cerita lengkapnya. Kakek itu tinggal sendirian, lanjut Pak Jatmiko. Gubuknya kecil, jelek, tapi dia nggak mau pindah. Waktu lahan-lahan lain sudah dibebaskan, dia tetap bertahan. Alasannya cuma satu. Dia bilang tanah ini warisan keluarga, tidak boleh dijual. Menurut Pak Jatmiko, proses negosiasi berjalan alot. Beberapa kali pihak pengembang datang, bahkan membawa aparat setempat. Tapi Samin tetap menolak. Suatu waktu ia keluar dari rumah dan bicara keras di depan orang-orang. Ia bilang, siapapun yang tinggal di tanah ini tidak akan tenang. Setelah itu, ia kembali masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. Beberapa hari berselang, warga mulai curiga karena tidak melihat Samin keluar. Biasanya, ia ke warung setiap 2 atau 3 hari sekali. Saat diperiksa, rumahnya terkunci dari dalam. Pintu tidak dibuka meski sudah dipanggil berkali-kali. Akhirnya, beberapa orang sepakat mendobrak masuk. Mereka tidak menemukan Samin di dalam rumah. Tapi ada sisa makanan basi di meja dan ruangan belakang lembab dan bau tanah. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada jejak kabur. Orang-orang mengira ia pergi begitu saja. Tapi tidak semua warga percaya ia pergi dengan kemauan sendiri. Ada yang bilang Samin gak pernah keluar dari rumah itu. Tapi jasadnya juga gak pernah ditemukan, kata Pak Jatmiko. Rumahnya dibongkar, lahan diratakan, lalu mulai dibangun rumah baru. Didi tidak langsung menanggapi. Ia menatap ke arah taman kecil di belakang rumah. Angin berembus pelan dan dedaunan di pohon-pohon muda bergoyang ringan. Bapak percaya ucapan itu? Tanya Didi. Pak Jatmiko menarik napas. Saya nggak mau percaya, tapi saya juga nggak bisa bilang semuanya kebetulan. Sebelum pamit, Pak Jatmiko hanya berpesan agar Didi menjaga rumah baik-baik. Ia tidak menjelaskan maksudnya. Kalimat itu terdengar biasa, tapi terasa berbeda. Didi mengangguk sambil mengantar pria itu ke depan rumah. Malamnya, Didi menceritakan pertemuan itu ke Wina. Ia menganggap cerita itu sebagai bagian dari masa lalu yang tidak perlu ditakuti. Tapi Wina terlihat sedikit resah. Ia mengaku pernah mendengar tentang orang tua yang dulu tinggal di sini, tapi tidak menyangka ada kisah seperti itu di baliknya. Didi menutup obrolan dengan mengatakan bahwa semua itu sudah lama berlalu. Rumah mereka berdiri kokoh, listrik menyala, air lancar. Tidak ada alasan untuk khawatir, tapi di luar pengetahuan mereka, di lantai belakang rumah, air kembali muncul. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat permukaan lantai terasa licin. Tidak ada hujan, tidak ada kebocoran. Air itu muncul begitu saja, diam-diam. Wina baru keluar dari kamar mandi ketika mencium bau aneh di kamar utama. Bau itu datang dari arah ventilasi kecil di atas lemari. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin terasa. Bukan bau sampah atau makanan basi, melainkan bau anyir seperti darah atau daging mentah yang sudah lama dibiarkan terbuka. Ia mencoba membuka jendela untuk sirkulasi. Setelah beberapa menit, baunya menghilang, meski tidak sepenuhnya. Wina tidak langsung bilang ke Didi. Ia pikir mungkin hanya kotoran burung atau binatang kecil yang masuk dari luar. Keesokan malam, saat mereka sudah masuk kamar, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak mereka sudah tidur, AC menyala seperti biasa. Tapi Wina sulit memejamkan mata. Ia mendengar sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Suaranya lirih, seperti seseorang yang menangis tertahan. Ia duduk dan memperhatikan suara itu. Didi sudah tertidur di sebelahnya. Wina mencoba memastikan arah datangnya suara. Terdengar dari dapur atau ruang belakang. Ia keluar kamar perlahan.
menyalakan lampu lorong, lalu melangkah ke arah dapur. Semua lampu di dapur mati. Wina berdiri sejenak di ambang pintu, mendengarkan. Suara tangisan itu berhenti. Ia mengintip keluar, ke arah taman kecil di belakang. Pintu kaca menuju teras tertutup, tapi kaca bagian bawahnya buram oleh embun. Tidak ada siapa-siapa di luar. Ia menyalakan lampu dapur dan berjalan ke arah belakang. Ketika sampai di tepi pintu kaca, ia melihat lantai keramik di luar kembali basah. Kali ini lebih luas dari sebelumnya. Genangan tipis membentang dari sudut taman hingga ke pintu. Wina membuka pintu perlahan dan berdiri di ambang. Udaranya dingin. Pandangan matanya tertuju pada sesuatu di lantai. Ada bekas tapak kaki. Ukurannya seperti kaki manusia dewasa, basah, seperti baru saja melangkah di permukaan yang berair. Jejak kaki itu mengarah masuk ke dalam rumah. Wina mundur pelan dan mengikuti jejak itu dengan tatapan kosong. Jejak itu berhenti tepat di depan lorong menuju kamar. Ia menutup pintu belakang, mengunci rapat, dan buru-buru masuk kamar. Didi belum terbangun. Wina berdiri lama di tepi ranjang, merasa dadanya berat. Ia mencoba mengatur napas dan berbaring pelan tanpa suara. Selimut ditarik sampai ke dagu. Keesokan harinya, ia memanggil Yanti dan menunjukkan lantai belakang yang masih agak lembab. Tapi bekas tapak kaki itu sudah menghilang. Yanti hanya mengangguk dan mulai mengepel seperti biasa. Tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan. Sebelum berangkat kerja, Didi sempat bertanya apakah Wina baik-baik saja. Wina menjawab singkat, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Apa ia harus menceritakan soal suara tangisan atau tentang jejak kaki basah yang masuk ke dalam rumah. Akhirnya ia memilih diam. Sore harinya, Didi pulang lebih cepat dan melihat sendiri lantai belakang masih basah, meski tidak ada aktivitas di luar rumah. Ia menatapnya beberapa saat, lalu berkata pelan ke Wina, "Mungkin besok kita suruh orang periksa bagian saluran air." Wina mengangguk, tapi pikirannya tetap terbayang pada suara yang ia dengar semalam. Suara itu bukan dari hewan, bukan dari benda. Suara itu seperti manusia dan bukan dari dalam rumah. Didi terbangun di tengah malam karena merasa gerah. Ia mendongak, memperhatikan langit-langit kamar. AC menyala seperti biasa, tapi hawa dingin tidak terasa. Istrinya masih tertidur pulas di sebelahnya. Didi mencoba memejamkan mata lagi, tapi rasa tidak nyaman tetap mengganggu. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela dan memeriksa apakah tertutup rapat. Tak ada celah terbuka, tirai pun terpasang rapi. Udara tetap saja pengap. Matanya kemudian tertuju ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia merasa tadi sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Langkahnya terhenti. Di balik celah pintu ada sesuatu yang menarik perhatian. Ujung lorong di luar kamar terlihat samar dari tempatnya berdiri. Di sana tampak siluet seseorang berdiri mematung. Tubuhnya tegak, tidak bergerak sedikit pun. Didi terpaku. Ia menunggu beberapa detik untuk memastikan apa yang dilihatnya. Perasaannya mulai tidak enak. Dengan ragu, ia meraih saklar lampu di dekat tempat tidur dan menyalakannya. Begitu lampu menyala, sosok itu tidak lagi terlihat. Lorong di luar kamar kosong, hanya dinding putih dan lantai mengilap yang memantulkan cahaya. Didi membuka pintu dan menelusuri lorong dengan langkah pelan. Tak ada siapapun. Semua pintu tertutup. Ia memeriksa satu persatu, termasuk kamar anaknya. Sandy masih terlelap di tempat tidurnya. Didi kembali ke kamar. Ia duduk sebentar di tepi ranjang dan menatap ke arah lorong yang kini terang. Pintu kamar kembali ditutup rapat. AC masih menyala, tapi rasa gerah tetap belum hilang. Ia menarik napas panjang dan mencoba tidur kembali, walau pikirannya masih terganggu oleh siluet tadi. Apa yang ia lihat barusan? Siapa yang berdiri di lorong?
Pertanyaan itu ikut terbawa dalam tidurnya tanpa jawaban. Anak Didi, Sandy, bermain di taman belakang seperti biasa. Ia berlari-lari kecil sambil mengejar kupu-kupu yang berterbangan di antara tanaman. Ketika ia tiba di semak-semak dekat pagar, sesuatu menarik perhatiannya. Ada kain putih yang kusut tergeletak di tanah, sebagian tertutup daun kering dan tanah. Sandy mengira itu kain pel yang mungkin terjatuh dari asisten rumah tangga. Ia mencoba mengangkat kain itu dengan hati-hati. Saat disentuh, kain itu terasa dingin dan lembab. Dingin seperti setelah basah dan baru saja diperas. Tapi anehnya, tidak ada air menetes dari kain itu. Kain itu juga berat dan kotor. Warnanya sudah memudar dan ada noda-noda gelap yang sulit diidentifikasi. Sandy berlari ke rumah, memanggil ibunya. Wina keluar dari dapur dan melihat kain yang dipegang anaknya. Ia bertanya dari mana kain itu. Sandy menunjuk ke semak-semak. Wina merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kain itu bukan kain biasa. Warnanya yang lusuh dan lembab membuatnya merasa tidak nyaman. Ia memberikannya ke Yanti untuk dibersihkan. Yanti berusaha mencuci kain itu dengan sabun, tapi air cucian berubah menjadi keruh dan berbau agak tajam. Yanti sempat bertanya, "Ini kain apa, Bu? Kok seperti kain lama, bukan kain yang biasa kita pakai di rumah?" Wina tidak menjawab langsung. Ia hanya merasa perlu menyimpan kain itu di tempat tertutup sampai Didi pulang. Ketika Didi datang, Wina menunjukkan kain tersebut dan menceritakan apa yang terjadi. Didi memegang kain itu, mencoba menciumnya. Bau anyir yang samar keluar dari kain itu membuatnya mengerutkan dahi. "Mungkin ini kain bekas yang tertinggal di sini sejak lama," kata Didi. "Tapi kenapa bisa basah terus dan bau seperti ini?" Mereka sepakat untuk membuang kain itu jauh dari rumah agar tidak mengganggu. Ketika malam tiba, kain itu sudah dibuang ke tempat sampah yang berada beberapa meter dari pagar belakang rumah. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa kain itu masih basah dan dingin ketika dibuang, seolah masih menyimpan sesuatu. Kain itu tetap berada di sana, menunggu. Suatu malam, Didi memeriksa rekaman CCTV yang dipasang di beberapa sudut rumah. Ia biasa memantau untuk memastikan keamanan. Ketika membuka rekaman sekitar pukul 2 pagi, sesuatu membuatnya berhenti. Di layar tampak sosok tinggi berdiri di pojok taman belakang. Tubuhnya dibalut kain putih yang lusuh dan kotor. Sosok itu diam saja, tidak bergerak, seperti menunggu sesuatu. Wajahnya gelap dan matanya terlihat hitam pekat, menyala berbeda dari bayangan biasa. Didi mengerutkan kening saat sosok itu mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah kamera. Tatapannya tajam dan dingin. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan menghilang dari pandangan, seolah memudar menjadi udara. Didi mengulang rekaman itu berkali-kali, berusaha memastikan apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Sosok itu bukan bayangan pohon, bukan juga refleksi. Keanehan itu membuatnya sedikit merinding, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia memanggil Wina dan menunjukkan rekaman tersebut. Wina memandangi layar dengan wajah cemas. "Itu apa?" tanyanya pelan. Didi menggeleng. "Aku juga tidak tahu. Tapi aku rasa ini lebih dari sekadar gangguan biasa." Mereka sepakat untuk tidak membicarakan hal itu ke siapapun, terutama anak mereka. Mereka khawatir kalau sampai diketahui, bisa membuat suasana rumah jadi tidak nyaman. Keesokan harinya, Didi memutuskan untuk memeriksa kembali bagian belakang rumah. Ia berjalan perlahan ke arah pojok taman di mana sosok itu terlihat. Lantai keramik di sana masih sedikit basah seperti biasa, meski tidak ada tanda hujan. Sebuah perasaan aneh menyelimuti Didi, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali ke rumah. Setelah kejadian itu, Didi memasang kamera tambahan di beberapa titik.
ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di rumah barunya. Tapi malam berikutnya, sosok itu kembali muncul di rekaman. Berdiri di tempat yang sama, menatap lurus ke kamera, dan menghilang tanpa jejak. Yanti, asisten rumah tangga keluarga Didi, terlihat semakin gelisah. Beberapa kali ia menolak membersihkan bagian belakang rumah yang lantainya selalu basah tanpa sebab. Rasa takut mulai menguasai dirinya setelah beberapa kejadian aneh. Suatu sore, saat ia membersihkan dapur, terdengar suara aneh dari balik ventilasi dekat langit-langit. Suara itu seperti desahan berat, tapi tidak jelas datang dari mana. Yanti berhenti sejenak, mematung dan menatap ventilasi itu dengan waspada. Setelah beberapa menit, suara itu hilang, namun rasa takut tetap tersisa. Ketika Yanti menuju ke bagian belakang rumah untuk mengecek lantai keramik, ia memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Permukaan lantai di salah satu sudut mulai retak-retak kecil, membentuk garis-garis tipis. Dengan hati-hati, ia menyentuh retakan itu. Ada rasa dingin dan lembab. Lebih aneh lagi, dari celah retak muncul cairan berwarna merah pekat yang bercampur dengan lumpur. Yanti mundur beberapa langkah, matanya membelalak. Cairan itu menggenang perlahan di permukaan lantai. Bau anyir samar ikut tercium, membuatnya semakin takut. Ia segera membereskan alat-alatnya dan memberitahu Wina tentang apa yang ditemukan. Wina tidak langsung percaya, tapi ketika ia melihat sendiri retakan dan cairan merah itu, ia mengernyitkan dahi. "Kita harus segera memberitahu Didi," kata Wina. Yanti mengangguk, lalu mengambil tasnya. Saya berhenti aja, Bu. Saya tidak kuat dengan suasana begini." Wina terkejut tapi tidak bisa memaksa. Ia mengerti ketakutan Yanti yang semakin besar. Sebelum pergi, Yanti sempat melihat ventilasi sekali lagi. Di sana, bau anyir masih terasa dan seolah ada sesuatu yang menatap dari balik lubang kecil itu. Ketika pintu tertutup, rumah jadi terasa lebih sunyi dari biasanya. Wina mulai merasa ada sesuatu yang mengganggunya di rumah. Beberapa kali saat ia berada di kamar, perasaan tak nyaman datang tanpa sebab jelas. Yang paling membuatnya takut adalah saat ia berdiri di depan cermin kamar utama. Ketika sedang merapikan rambut, ia seperti menangkap bayangan sosok di belakangnya di cermin. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun di pantulan cermin, sosok itu tetap terlihat. Sosok itu berdiri diam, membelakangi Wina. Tubuhnya dibungkus kain putih yang lusuh dan kusut. Mata sosok itu hitam pekat, tanpa terlihat putih sedikit pun, seperti dua lubang gelap yang mengintimidasi. Wina menatap sosok itu dengan rasa takut yang perlahan membesar. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Wina lewat pantulan cermin. Ia mencoba mengedipkan mata dan menengok ke belakang beberapa kali, tapi ruangan tetap kosong. Hanya di cermin sosok itu ada. Perasaan aneh itu terus muncul setiap kali Wina berdiri di depan cermin. Kadang sosok itu muncul lebih jelas, kadang samar, tapi selalu dengan tatapan mata hitam yang tak pernah berubah. Wina mulai enggan ke kamar, terutama menghindari cermin itu. Ia tidak berani bercerita pada Didi dulu, takut membuatnya panik. Namun rasa takut makin mengganggu hari-harinya. Ia merasa seperti diawasi dan tidak pernah benar-benar sendiri. Suatu malam, Wina memberanikan diri memegang cermin itu dan bertanya pelan, "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Tidak ada jawaban, hanya tatapan mata hitam yang terus menatap balik. Suasana di rumah Didi malam itu terasa berbeda. Lantai belakang yang selama ini sering basah tanpa sebab, kini mengeluarkan air deras seperti keran bocor yang tidak pernah berhenti. Air mengalir deras sampai membasahi lantai dan halaman kecil di belakang. Wina berdiri di dekat dapur, memperhatikan air yang terus menggenang dan mengalir keluar dari sela-sela keramik. Ia merasa tidak nyaman,
tapi tidak berani berbuat apa-apa. Didi masuk ke ruang keluarga dan mendengar suara tangisan yang sangat jelas, datang dari arah belakang rumah. Suara itu tidak seperti tangisan biasa, tapi seperti suara yang saling bersahut-sahutan, bergema dengan nada kesedihan yang dalam. Didi melangkah ke pintu belakang, ingin melihat apa yang terjadi. Saat ia menoleh ke arah suara itu, terlihat sosok berdiri di ambang pintu. Sosok itu mengenakan kain putih lusuh, membungkus tubuhnya seperti pocong. Kepala sedikit menunduk, membuat bayangan wajahnya sulit dilihat. Didi menatap dengan cermat. Perlahan, sosok itu mengangkat kepala. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Didi. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi, tapi terasa penuh dengan kesedihan dan amarah. Didi membeku, tidak tahu harus berkata apa. Sosok pocong itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap. Air yang mengalir di lantai semakin deras, membasahi kaki Didi yang berdiri di ambang pintu. Wina muncul dari dalam rumah, melihat keadaan itu. Ia menggenggam tangan Didi, mencoba memberinya kekuatan. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan menghilang, seolah terhisap ke udara malam yang dingin. Air di lantai belakang mulai surut, tapi bekas genangan tetap meninggalkan noda basah yang sulit hilang. Didi dan Wina hanya saling berpandangan, menyadari bahwa rumah mereka bukan hanya tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang belum selesai di sana. Pak Jatmiko datang ke rumah Didi dengan wajah serius. Ia mengajak Didi dan Wina duduk di ruang tamu, lalu mulai bicara pelan. "Saya harus jujur tentang tanah ini," kata Pak Jatmiko. "Beberapa tahun lalu, sebelum kompleks ini dibangun, saya pernah melihat beberapa orang datang diam-diam. Mereka memaksa kakek Samin pindah dari rumahnya." Didi mengerutkan kening. "Tapi kenapa kakek Samin tidak mau pindah? Apakah ada masalah?" Pak Jatmiko mengangguk. "Kakek Samin memang keras kepala. Dia sudah tinggal di sana bertahun-tahun, tapi ada hal lain yang lebih aneh." Ia menatap tajam ke arah Didi. "Kakek Samin meninggal secara mendadak dan kondisinya tidak biasa. Konon ia ditemukan di dalam rumahnya dengan tubuh yang tidak wajar. Tapi yang paling aneh, kematiannya tidak pernah diumumkan secara terbuka." Wina terlihat tidak nyaman mendengar cerita itu. "Saya dengar," lanjut Pak Jatmiko, "ia dikubur secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan warga sekitar. Bahkan, lokasi makamnya tidak jelas. Warga hanya tahu dia sudah pergi, tapi tidak tahu pasti kemana." Didi menelan ludah. "Jadi rumah yang saya tempati ini?" "Ya," Pak Jatmiko mengangguk pelan. "Rumahmu dibangun tepat di atas tanah yang dulunya tempat kakek Samin tinggal. Tempat terakhir ia berdiri sebelum akhirnya ia berhenti sejenak, menghela napas. Ini yang mungkin menyebabkan segala gangguan dan teror yang kalian alami sekarang." Didi dan Wina saling berpandangan. Semua kejadian aneh yang mereka alami mulai mendapat gambaran baru. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Didi dengan suara berat. Pak Jatmiko menatap kedua mereka. "Sebaiknya kalian mencari cara untuk menenangkan arwah kakek Samin, mungkin dengan doa bersama atau meminta bantuan orang yang mengerti soal hal seperti ini." Wina menggenggam tangan Didi erat. "Kita harus segera bertindak, biar semuanya selesai." Malam itu, Didi dan Wina merasa beban yang mereka pikul semakin berat. Tapi mereka juga tahu, ini saatnya menghadapi masa lalu yang kelam. Malam setelah pertemuan dengan Pak Jatmiko, Didi tidur dengan pikiran yang berat. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan sosok kakek Samin. Sosok itu berdiri di halaman belakang rumah, tepat di dekat lantai yang selalu basah. Wajahnya samar, tapi ada kesan sedih dan lelah. Kakek Samin tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lantai belakang rumah. Didi merasa bingung, tapi mengikuti arah jari sang kakek dalam mimpi itu. Tiba-tiba ia terbangun dengan perasaan tidak tenang.
Keesokan harinya, Didi memutuskan untuk menggali di area lantai belakang rumah, tempat yang selalu basah dan misterius itu. Beberapa saat menggali, mereka menemukan sebuah papan kayu yang terkubur tidak terlalu dalam. Ketika papan itu diangkat, tampak kain kafan yang membungkus sesuatu di bawahnya. Didi dan Wina membuka kain kafan itu perlahan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Namun, yang ditemukan kosong. Tidak ada jasad, tidak ada tulang, hanya kain kafan yang sudah usang dan lembab. Didi mengernyit. Ini artinya apa? Kenapa tidak ada jasad? Wina merasa takut sekaligus bingung. Mungkin jasadnya memang tidak pernah ditemukan atau sengaja disembunyikan. Mereka sadar bahwa ini bukan hal biasa. Sesuatu yang tidak selesai masih ada di tempat ini. Didi memandang lantai yang basah. Mimpi itu seolah memberi pesan. Tapi apa yang sebenarnya diminta kakek Samin belum jelas. Mereka tahu masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan untuk mengakhiri semua ini. Didi mengundang Pak Jatmiko dan seorang ustaz ke rumahnya. Mereka sepakat mengadakan doa bersama dan ritual penenangan di tempat yang sering mengganggu itu. Ustaz mulai menjelaskan dengan tenang. Ia bilang arwah kakek Samin belum bisa tenang karena jasadnya tidak ditemukan dan tanah yang dulu menjadi miliknya dilanggar paksa oleh orang lain. Ketika seseorang meninggal tanpa tempat peristirahatan yang layak, arwahnya seringkali merasa gelisah, ujar ustaz. Ditambah lagi, jika tanah itu digunakan tanpa izin arwah, maka gangguan bisa terjadi. Didi mendengarkan dengan seksama, merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Mereka kemudian duduk bersama di lantai belakang rumah. Ustaz memulai doa dan membacakan ayat-ayat tertentu, memohon agar arwah kakek Samin bisa menerima dan merasa tenang. Suasana menjadi lebih khusyuk. Perlahan-lahan, suara tangisan yang selama ini sering terdengar mulai mereda. Air yang selalu menggenang di lantai belakang pun mulai menyusut. Permukaan lantai yang basah lama-lama mengering. Didi dan Wina memperhatikan perubahan itu dengan harapan yang tumbuh di hati mereka. Beberapa hari kemudian, warga sekitar merasakan suasana yang berbeda di kompleks perumahan. Udara terasa lebih tenang, dan gangguan yang sebelumnya sering muncul mulai menghilang. Didi merasa lega. Ia sadar, menghormati arwah dan memperbaiki kesalahan masa lalu adalah cara untuk mengakhiri teror yang selama ini menghantui rumahnya. Lantai belakang yang dulu tak pernah kering, kini benar-benar kering. Mereka bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.